Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujia Rahilda. Saya dari Prodi Detika Keperawatan kelas 1B. Alamat saya Jalan Pemuda 1, Citamiang, RT 3 RW 5. Hobi saya mendengarkan musik, memasak, dan menonton film. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar bahasa Indonesia. Perbedaan bahasa dan berbahasa. Bahasa yaitu alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam komunikasi. Lalu, apa itu pengertian bahasa? Pengertian bahasa ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, teknis, yaitu seperangkat ujaran yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, praktis, yaitu merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa sistem lambang bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Apa saja fungsi-fungsi bahasa? Fungsi-fungsi bahasa meliputi yang pertama, alat komunikasi, yang kedua, alat ekspresi diri atau sikap dan perasaan, yang ketiga, alat integrasi dan adaptasi sosial, yang keempat, alat kontrol sosial, yang kelima, alat untuk berpikir dan belajar atau edukasi, yang keenam, informasi, yang ketujuh, eksplorasi, yang kedelapan, persuasi, dan yang terakhir, entertainment. Lalu di Indonesia terdapat 3 jenis bahasa yang sama-sama digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, bahasa daerah atau disebut juga dengan bahasa ibu. Bahasa yang pertama kali dikuasai sejak seseorang mulai mengenal bahasa. Yang kedua, bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa asing. Lalu bagaimana kedudukan bahasa Indonesia? Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Tertera di dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, butir ketiga yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Yang kedua, sebagai bahasa negara. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Lalu, apa saja fungsi bahasa Indonesia? Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang jati diri atau identitas sosial. Yang ketiga, alat pemersatu. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Lalu yang terakhir, ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Ragam bahasa yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan. Dan setiap variasi itu memiliki pola umum pada induknya. Variasi ini dapat terjadi karena 1. Bunyi bahasa, 2. Intonasi, 3. Morfologi, 4. Diksi, 5. Istilah, dan yang terakhir sintaksis. Sekian mengenai konsep dasar bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.